Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dan penuh hikmah, yaitu mengenai ujian dan cobaan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Seperti yang kita ketahui, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Tidak jarang, ujian tersebut adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita banyak sekali pelajaran berharga tentang kesabaran dan keyakinan dalam menghadapi cobaan. Hari ini, kita akan mengulas kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi yang menghadapi ujian dengan kesabaran yang luar biasa, serta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membantu kita tetap kuat dan tegar dalam menghadapi segala kesulitan. Mari kita mulai dengan merenungi pesan-pesan indah ini, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Penting untuk memahami bahwa ujian dan cobaan dalam hidup bukan selalu tanda kurangnya takwa atau keimanan seseorang. Sebaliknya, ujian bisa menjadi cara Allah untuk menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat hambanya di hadapannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa ma yazalul balau biyal mukmini wal mukminin," yang artinya, ada orang yang dikasih bala, permasalahan, oleh Allah sampai mati, dengan tujuan agar dia mati tanpa dosa, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Ini berarti, ada orang-orang yang diuji terus-menerus oleh Allah sampai mereka wafat, dengan tujuan agar dosa-dosa mereka dihapuskan. Dengan menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan tawakal, berserah diri kepada Allah, mereka akan bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi, ketika kita menghadapi musibah dan belum menemukan solusi, kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus yakin bahwa setiap ujian yang diberikan Allah adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga dengan ujian tersebut, derajat kita diangkat di sisinya. Selain itu, penting untuk terus memperbaiki ketakwaan dan keimanan kita, dan percaya bahwa kemudahan akan datang pada waktu yang tepat menurut Allah. Terkadang, manusia cenderung tergesa-gesa dalam mencari solusi dan ingin segera terbebas dari masalah. Namun, kita harus belajar dari kisah para nabi dan orang-orang saleh yang tetap berbaik sangka dan sabar meskipun mereka mengalami ujian berat dalam waktu yang lama. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, yang berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam selama hampir 30 tahun, namun tetap berbaik sangka kepada Allah dan menanti solusi darinya. Oleh karena itu, menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal, sambil terus berusaha dan berdoa, adalah cara yang terbaik. Tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya pada waktu yang tepat. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, beliau berdakwah selama 13 tahun, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Selama periode ini, beliau dan para sahabatnya menghadapi berbagai macam tekanan dan penderitaan dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Beberapa contoh penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang masuk Islam, dan karena itu dia mengalami penyiksaan yang sangat berat dari majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal dipanggang di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dan disiksa dengan berbagai cara. Namun, dia tetap teguh dengan keimanannya, terus mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa." Kedua, Sumayyah binti Hayat. Sumayyah adalah salah satu dari sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam.
Dia dan keluarganya disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal karena keimanan mereka. Sumayyah menjadi martir pertama dalam Islam ketika dia dibunuh oleh Abu Jahal dengan tombak. Ketiga, boikot terhadap Bani Hashim. Kaum Quraisy melakukan boikot sosial dan ekonomi terhadap Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, selama 3 tahun. Mereka dilarang melakukan perdagangan dan pernikahan dengan suku lain. Akibatnya, Nabi Muhammad dan para pengikutnya, termasuk keluarga beliau, mengalami penderitaan yang sangat berat, hidup dalam kondisi melarat dan kekurangan makanan. Mereka sampai harus memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan iman mereka dan menyebarkan ajaran Islam. Meskipun mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa, mereka tetap sabar dan teguh dalam keimanan mereka kepada Allah. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan kita pentingnya keteguhan iman, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Suatu saat, ketika Nabi Muhammad SAW berada di naungan Ka'bah, beliau bersandar di sana. Datang beberapa sahabat yang hidup dalam tekanan berat akibat penganiayaan dari kaum Quraisy. Orang-orang kafir pada masa itu berusaha keras untuk mengeluarkan iman dari dada para sahabat dengan berbagai macam penyiksaan dan penderitaan. Karena sudah sangat menderita, para sahabat mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa minta pertolongan kepada Allah untuk kita?" Nabi Muhammad SAW kemudian duduk dan menjelaskan kepada mereka tentang kesabaran dan keteguhan iman. Beliau menceritakan kisah orang-orang beriman sebelum mereka yang mengalami siksaan yang jauh lebih berat. Nabi berkata, "Orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Allah, sebagian dari mereka ditanam di tanah dan diletakkan gergaji di kepalanya lalu digergaji pelan-pelan dalam kondisi hidup. Ini berarti, mereka digergaji dari kepala hingga tubuhnya terbelah dua, namun mereka tetap hidup dalam prosesnya." Nabi melanjutkan bahwa, sebagian dari mereka disisir dagingnya sampai terkelupas dari tulangnya, tapi itu tidak membuat mereka murtad. Artinya, mereka disiksa dengan cara kulit dan daging mereka disisir hingga terkelupas dari tulang, tetapi mereka tetap teguh dalam keimanan mereka dan tidak berpaling dari agama mereka. Dengan menceritakan hal ini, Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa ujian yang mereka alami adalah bagian dari perjalanan iman dan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah orang-orang yang beriman. Nabi menekankan bahwa meskipun penderitaan yang mereka alami berat, mereka harus tetap beriman, bersabar, dan berbaik sangka kepada Allah. Ujian dan cobaan adalah cara Allah untuk menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang di hadapannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dan keteguhan iman adalah kunci dalam menghadapi ujian. Meskipun cobaan yang dihadapi berat, kita harus tetap yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dan bahwa setiap penderitaan akan membawa kebaikan dan pahala jika kita bersabar dan tetap beriman. Allah akan menyempurnakan agama ini sampai nanti ada yang berjalan tidak takut kecuali kepada Allah. Nabi berkata, "Kalian orang yang terburu-buru. Maka yang sudah berusaha mencari solusi, jangan terburu-buru. Yakin bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Mungkin dosa kita belum selesai dihapuskan. Jalani dan lihat nikmat Allah yang lain. Kadang kita lupa dengan nikmat mata, kaki, dan nikmat lainnya." Pesan ini merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kesabaran, tawakal, berserah diri kepada Allah, dan kepercayaan kepada rencana Allah yang sempurna.
Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah akan menyempurnakan agama ini. Artinya bahwa agama Islam akan tetap menjadi panduan dan petunjuk yang sempurna bagi umat manusia hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa sifat tergesa-gesa bukanlah sifat yang diinginkan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menghadapi ujian dan cobaan. Beliau mengatakan bahwa orang yang terburu-buru cenderung tidak sabar dan kurang yakin kepada Allah dalam menghadapi setiap kesulitan. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan umatnya untuk tidak terburu-buru dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Nabi juga menekankan pentingnya memiliki keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Ini mencerminkan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan hamba-Nya. Setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah memiliki tujuan untuk menguji iman, kesabaran, dan keteguhan hati seseorang. Pernyataan bahwa mungkin dosa kita belum selesai dihapuskan mengajarkan pentingnya merenungkan diri, bertaubat, dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Kadang-kadang, kesulitan yang kita alami adalah sebagai bentuk kafarat, penebusan, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan menjalani ujian dengan kesabaran, tawakal, dan memperbaiki diri, kita dapat meraih kemurahan dan ampunan Allah. Nabi juga mengingatkan kita untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain, seperti nikmat mata, kaki, dan nikmat-nikmat lainnya yang seringkali terlupakan. Hal ini merupakan bagian dari syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, kita akan lebih bersyukur dan lebih sabar menghadapi setiap ujian yang datang. Hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari semua yang telah kita bahas adalah: pertama, ujian dan cobaan sebagai penghapus dosa. Ujian dan cobaan yang kita alami adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan bersabar dalam menghadapi ujian, kita diampuni dari dosa-dosa kita dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Kedua, kesabaran dan keyakinan dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan yang kita hadapi memerlukan kesabaran dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Ketergesaan dalam mencari solusi tidak akan membantu, justru kita harus berserah diri dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Ketiga, menghargai nikmat-nikmat kecil. Seringkali kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat kecil seperti mata yang melihat, kaki yang berjalan, dan kesehatan secara keseluruhan. Mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat ini membantu kita tetap positif dan bersyukur meski dalam kesulitan. Keempat, melihat yang di bawah untuk bersyukur. Dalam menghadapi musibah, melihat orang lain yang menghadapi ujian yang lebih berat dapat membantu kita untuk tetap bersyukur dan sabar. Bersyukur atas keadaan kita sendiri membantu kita untuk lebih kuat menghadapi ujian yang diberikan. Kelima, doa dan ketakwaan sebagai pelindung. Doa yang diajarkan Nabi, seperti memohon rasa takut kepada Allah yang menghalangi kita dari maksiat, menunjukkan pentingnya menjaga ketakwaan dalam setiap situasi. Dengan ketakwaan, kita dilindungi dari perbuatan dosa dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian. Doa yang diajarkan Nabi: Allahumma qsim lana min hasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Dan yang keenam, mencontoh kesabaran para sahabat dan umat sebelumnya. Mengambil pelajaran dari kesabaran dan keteguhan iman para sahabat dan umat-umat sebelumnya yang menghadapi ujian berat tanpa berpaling dari agama, dapat menginspirasi kita untuk tetap teguh dalam iman dan bersabar menghadapi cobaan. Secara keseluruhan,
Hikmah dari pembahasan ini adalah bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan beriman yang bertujuan untuk menghapus dosa, menguji kesabaran, dan meningkatkan ketakwaan. Dengan bersabar, bersyukur, dan berdoa, kita dapat menghadapi segala kesulitan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita telah sampai di penghujung video. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan kesabaran dan keimanan yang kokoh. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Ya Allah, bagi kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Berikanlah kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu. Berikanlah kami keyakinan yang dapat membuat ringan segala musibah di dunia ini. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami nikmat pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama hidup kami. Jadikanlah semua itu yang terwarisi dari kami. Jadikanlah balasan bagi orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Jangan jadikan orang yang tidak menyayangi kami sebagai penguasa atas kami. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.